Sebelum ke cerita, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dukung dengan cara klik subscribe dan tekan loncengnya. Bagi kami kala itu, berani ke WC sendiri di atas jam 10 malam merupakan suatu kebanggaan. Karena selain terkenal dengan adanya penampakan dan suara-suara aneh, lokasinya juga ada di bangunan paling bawah. Setiap kali datang ke WC, aku merasa seperti sedang menuju ke ruang bawah tanah karena tangganya cukup curam. Dan satu hal logis yang bisa dirasakan oleh semua orang saat sedang berada di tangga itu adalah besi pegangannya akan nyetrum saat disentuh. Karena reputasinya yang seram itu, aku selalu menunggu seseorang yang bisa diajak bersama saat hendak ke WC. Bahkan sampai ada kegiatan tak tertulis yang cukup ditaati, yaitu pipis bersama saat menjelang tidur. Salah satu cerita yang paling aku ingat perihal tempat itu adalah kisah yang pernah dialami oleh salah satu pengurus pondok putra, namanya Mas Oti. Sebagai sosok yang cukup dituakan dan disegani, malam itu dia nekat ke WC sendirian. Toh beberapa orang sebelumnya tetap aman-aman saja dan tidak diganggu saat mencoba pergi ke WC dan tidak ditemani. Dan setelah sampai di bawah, Mas Oti merasa sedikit lega karena ada suara air keran yang menyala dan suara orang yang sedang mencuci tangan. Itu artinya dia tidak sendirian. Karena penasaran, ia pun menengok sebentar ke arah suara itu. Ternyata ada anak kecil sedang bermain-main dengan air. Karena jika dilihat dari belakang, anak itu mirip dengan salah satu santri yang dikenalnya, Mas Oti pun menyuruh anak itu untuk berhenti bermain air dan lekas kembali ke kamar. Lagi pula, ini kan sudah waktunya tidur. Akhirnya, anak itu pun menurut dan mematikan keran. Tapi anehnya, anak itu masih berdiri dan terdiam di tempat itu. Pada saat itulah Mas Oti baru sadar kalau keran di tempat itu sebenarnya sudah mati dan tidak pernah digunakan lagi. Meski sudah tahu ada yang tidak beres, Mas Oti tetap mencoba memastikan kalau anak kecil itu adalah manusia. Dia pun kembali menyuruh anak itu untuk naik dan kembali ke kamar. Akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Saat anak kecil itu nengok, mulut Mas Oti seperti terkunci. Doa pengusir setan yang dihafalnya pun tak mampu diucapkan. Dan dalam beberapa detik, tubuh Mas Oti kaku tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya ia bisa membalikan badannya dan kembali ke kamar dengan kecepatan penuh. Teman-temannya yang belum tidur pun terkejut melihat Mas Oti kembali ke kamar dengan wajah pucat seperti habis melihat setan. Cukup sekian cerita kali ini. Tunggu cerita lainnya di video yang akan datang. Terima kasih.